Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Amin. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk, seperti biasa saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Allah bersama-sama melalui program ini. Yuk kita berdoa. Bapak, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami siapkan hati untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu melalui program Amin. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dan kami buka hati kami, dan kami buka semua pikiran kami untuk mendengarkan Kau Roh Kudus. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan aku berdoa Roh Kudus berbicara dan jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program hari ini. Roh Kudus, bekerjalah, ini waktu-Mu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berdoa pagi hari ini, saya berdoa dari tempat ini supaya Anda semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, senantiasa disertai Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan kemenangan buat Anda pagi hari ini. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Ketika saya sedang berdoa, Roh Kudus berbicara jelas sekali mengenai sebuah arahan. Dan dia berkata, "Nak, terus mendengar arahanku." Dan akhirnya saya menjadikan ini sebagai sebuah judul untuk program Amin pagi hari ini. Saya jelas sekali dia berkata, "Nak, terus dengarkan arahanku." Nah, saya percaya sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan atau apapun, tentu arahan Tuhan adalah menjadi sesuatu yang harus, yang wajib untuk kita cari, saudara. Karena somehow kita melayani, kita mau berkhotbah, kadang kita nggak tahu apa yang mesti kita khotbahkan. Kadang kita mau mengajar, kadang-kadang kita bingung apalagi yang mesti kita ajarkan. Tentu kita butuh arahan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Dan pagi hari ini jelas sekali saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama hal yang penting ketika kita mau mendengarkan arahan daripada Roh Kudus. Saya tahu dia adalah roh yang gentleman, roh yang luar biasa, dan dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia selalu memberikan kita free will, apakah kita mau mengikuti arahannya. Of course saya percaya Roh Kudus akan memberikan direction, dia akan memberikan arahan, tapi dia sifatnya tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti apa yang dia mau. Tapi saya percaya dia memberikan kita free will untuk kita memilih. Itu sebabnya in every single day in my life, start at the morning, saya selalu berdoa, Tuhan pagi hari ini aku memberikan hidupku dengan sukarela, sukacita, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Karena saya sadar somehow dalam satu hari aja kita bingung, saudara. Kita mau ngerjain ini, itu, dan sebagainya. Kita butuh arahan, tuntunan Roh Kudus. Apalagi kalau Anda bicara mengenai program kerja setahun, apa yang Anda mau kerjakan the next, tentu kita butuh bimbingan, butuh arahan daripada Roh Kudus. Pagi hari ini yuk kita rendahkan diri, kita belajar sama-sama mengenai hal yang penting yang berhubungan dengan mendengarkan arahan daripada Tuhan. How many of you semua, berapa banyak dari Anda yang kepingin supaya hidupmu diarahkan Tuhan? Berapa banyak dari Anda yang hari ini menyaksikan program Amin rindu hidupmu diberikan direction, arahan, tuntunan daripada Roh Kudus? Nah saudara, ada 3 hal penting yang saya mau bagikan kepada setiap Anda yang berhubungan dengan mendengarkan arahan Tuhan. Ketika dia bicara, "Nak, terus mendengar arahanku." Saya berkata, Tuhan, yes, I do. Ini yang aku mau lakukan. Aku buka hati dan aku buka pikiranku untuk terus Kau arahkan. Nah, pagi hari ini saya mengajak Anda, ada 3 hal penting yang harus Anda build sebelumnya, sebelum Anda mendengarkan arahan daripada Roh Kudus. Yang pertama adalah terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan arahan Tuhan kalau kita dari jarak yang jauh, kita nggak dekat dengan Tuhan? Of course dia akan memberikan arahan, tapi hal yang penting sebelumnya untuk kita bangun dalam kehidupan kita adalah terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saya percaya waktu Anda datang mendekat, dia akan bicara, dia akan menuntun setiap kita. Sama halnya ketika kita datang kepada orang tua kita, penasihat kita dan semuanya, tapi dari jarak yang sangat jauh akan susah sekali. Mungkin orang-orang berkata, tapi kan sekarang ada handphone, ada telepon dan sebagainya. Betul, saudara, teknologi.
Tapi maksud daripada ini adalah mendekatkan diri, kita memutuskan untuk dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, kalaupun saudara menghubungi pengacara atau menghubungi penasehat, kalau Anda nggak mendekatkan diri dengan cara telepon komunikasi, Anda nggak akan punya hubungan yang dekat dengan beliau, saudara. Sama halnya dengan Tuhan, kalau kita nggak pernah berkomunikasi, lalu mulai berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan, bagaimana Dia akan memberikan arahan kepada hidup Anda. Jadi yang harus penting yang Anda bangun sebelum kita sama-sama mendengarkan arahan daripada Tuhan, hal yang pertama adalah terus untuk mendekatkan diri ke Tuhan, supaya kita dapat arahan, berdoa, baca Alkitab, lalu saudara benar-benar kejar Tuhan, cari Tuhan, dekatkan diri Anda dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan sebagai sebuah upaya untuk Anda dekat sama Tuhan. Baru Dia akan memberikan arahan. Hal yang kedua yang penting yang berhubungan dengan mendengar arahan Tuhan, harus Anda bangun adalah give attention, memberikan perhatian kepada apa? Arahan daripada Tuhan. Kalau kita membuka telinga kita, kita buka hati kita, maka Dia akan mengarahkan, Dia akan berbicara kepada kita. Kalau Anda sendiri tidak memberikan attention, bagaimana Dia bisa untuk memberikan arahan kepada kita? Hal yang penting yang harus kita bangun adalah mendekatkan diri ke Allah melalui komunikasi dan semuanya, tapi kita juga memberikan attention, kita memberikan perhatian untuk setiap arahan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah menyiapkan telinga dan menyiapkan hati kita untuk arahan. Jadi saudara memutuskan untuk komitmen untuk mendekatkan diri ke Tuhan, give attention kepada arahan Allah, kepada arahan Tuhan tersebut, dan jangan lupa buka hati dan buka pikiran Anda, buka telinga Anda terutama untuk mendengarkan attention daripada Tuhan, untuk mendengarkan arahan, direction daripada Allah. Baru setelah itu kita bisa mendengar arahan daripada Tuhan. Setelah itu apa yang menjadi bagian yang terpenting adalah mengikuti dan melakukan setiap arahan tersebut, saudara. So many time orang berkata, Tuhan kasih aku arahan. Tapi masalahnya setelah Tuhan memberikan arahan, mereka mungkin sudah membuat keputusan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu mereka memberikan attention kepada arahan Tuhan. Lalu mereka juga menyiapkan hati mereka, membuka telinga mereka untuk mendengarkan arahan Tuhan. That is all good, saudara. Semuanya baik, saudara. Lalu dia menerima arahan Tuhan. Tuhan bicara melalui kehidupannya. Dan Tuhan berbicara, dia mendengar arahan Tuhan. But the problem setelah dia dengar, hal yang terpenting yang harus menjadi respon kita adalah mengikuti dan melakukan setiap arahan tersebut. Kalau enggak, ini cuma menjadi sebuah sia-sia. Roh Kudus sudah berbicara, memberikan arahan kepada hidup Anda, tapi Anda bukan mendengarkan saja, tapi harus melakukannya. Kalau Anda cuma mendengar lalu tidak melakukan, itu tidak komplit, dan itu is not the purpose daripada arahan daripada Tuhan. Tuhan memberikan arahan dengan sebuah tujuan supaya Anda mengikutinya dan Anda melakukannya, sehingga Anda nggak salah jalan, sehingga Anda nggak tersesat, sehingga Anda akan mengalami kemenangan daripada Allah. Ini yang penting yang harus Anda bangun dalam kehidupan Anda. Komunikasi dengan Tuhan, dekatkan diri terus-menerus dengan Tuhan. Lalu Anda memberikan attention sama Tuhan. Lalu buka hati dan telinga saudara untuk mendengarkan arahan Tuhan. Lalu setelah Anda dengar itu, lakukan dengan setia, ikuti setiap arahan yang Tuhan berikan, saudara. Nah, saudara, saya mau mengajak Anda untuk bahas sedikit tentang mengikuti arahan Tuhan. What is meaning? Apa sih artinya daripada mengikuti arahan Tuhan? Buat saya sederhana sekali. Mengikuti arah Tuhan artinya kita berjalan di belakang dan ikuti Tuhan. Bukan kita yang di depan lalu Tuhan mengikuti kita. Tuhan, aku punya program ini, aku mau melakukan ini, aku mau kerjakan ini. Itu bukan mengikuti arahan Tuhan. Mengikuti arahan Tuhan, biarkan Dia berjalan di depan, kita di belakangnya. Lalu follow Him, ikuti Dia. Kemana Dia pergi, apa yang Dia mau kerjakan, just follow Him. Yesus sendiri mengarahkan, mendengarkan dari Bapaknya. Dan Dia melihat apa yang dikerjakan oleh Bapaknya dan Dia lakukan. Dia bahkan sebagai anak mengatakan bahwa anak tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan dia bergantung benar-benar sama Bapa dengan direction arahan daripada Bapa Sorgawi. Harusnya Anda dan saya mengikuti instruction itu. Kita mengizinkan Tuhan, Roh Kudus berjalan di depan kita. Biarkan kita di belakangnya. Bukan kita di depan lalu kita sok-sokan ngatur Tuhan.
dengan kita punya kerjaan ini, kita mau ini, lalu Tuhan cuma dekati dan Tuhan cuma ikut dan memberkati saja. Tapi sebaliknya biarkan kita di belakangnya dan biarkan dia berjalan di depan kita. Kita follow dia, kita ikuti dia, lakukan apa yang dia suruh, apa yang dia arahkan. Itu arti daripada mengikuti arahan Tuhan. Mengikuti arahan Tuhan perlu pengorbanan. Kenapa? Karena kita harus menanggalkan kehendak kita dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Nggak mudah mendengarkan arahan Tuhan. Kenapa? Karena kita harus rela menanggalkan apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita, dan merelakan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yesus punya kehendak, dia berkata di Getsemani, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku." Tapi dia berkata, "It's not my will, but your will be done." Dan dia mengikuti arahan Tuhan. Dia harus ada di salib, saudara. Memang nggak mudah mengikuti arahan Tuhan, artinya biarkan dia jalan di depan, kita di belakangnya. Dan kita juga perlu menanggalkan semua kehendak keinginan pribadi kita dan berserah kepada keinginan dan kehendak daripada Bapa Surgawi. Mengikuti arahan Tuhan artinya adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya. Jadi saudara, mengikuti arah Tuhan adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap kita. Harusnya kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita harus mengikuti kehendak Bapa kita. Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi Yesus memberikan sebuah contoh, sebuah takaran bahwa kehendak Allah adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dilakukan. Kehendak Bapaknya lebih daripada makanan dan minuman, lebih penting dari apapun. Bahkan that is the purpose, kenapa, the reason Tuhan ada di bumi, Yesus ada di dunia, hanya untuk melakukan, mendengarkan arahan dari Bapaknya dan melakukan apa yang menjadi arahannya itu, saudara. Galatia 2 ayat 20 katakan, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup ini sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam Anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayat 20 mengajarkan kita, "Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalamku," saudara. Jadi sekali lagi kita perlu menanggalkan semua keinginan kita dan mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi mengikuti arahan Tuhan itu nggak mudah, saudara. Butuh pengorbanan. Amin, saudara. Nah, ada beberapa prinsip untuk mengikuti arahan Tuhan. Saya mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama. What is the principle? Apa sih prinsip penting dalam mengikuti arahan daripada Tuhan? Yang pertama, kalau Anda mau mengikuti arah Tuhan, Anda harus mengerti prinsip-prinsip ini. Yang pertama, Anda harus mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu." Saudara, somehow jalan kita bengkok. Kita nggak sesuai dengan on the track. It's not stay on the path. Nah, saudara, kita perlu diluruskan. Dan salah satu prinsip ketika kita mengikuti arahan Tuhan, we must trust Him completely dalam hidup kita. Kita harus percaya hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar pada pengertianmu, saudara. Kenapa? Karena ini adalah prinsip untuk kita mengikuti arahan Tuhan. Supaya kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari what is the makna daripada mempercayakan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Maknanya adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan with all your heart, dengan segenap hati Anda. Yang kedua, kita nggak boleh bersandar kepada pengertian kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Dan kita juga harus mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Saudara, ini adalah inti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, adalah hidup dan mati sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, prinsip ini adalah prinsip di mana Anda akan mengikuti arahan Tuhan kalau Anda mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Bagaimana kita bisa mengikuti arahan Tuhan kalau kita nggak ngerti the principle yang penting kalau kita harus lakukan apa yang menjadi arahan Tuhan.
Kalau Anda mau melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan, prinsip ini nggak boleh Anda lalaikan, yaitu belajar untuk percaya hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Itu prinsipnya. Gimana kita mau ngikuti arah Tuhan, kita nggak percayakan hidup kita ke Tuhan. Kita masih berpikir Tuhan kayaknya ini lebih baik, kayaknya ke kiri lebih baik, ke kanan lebih baik. Itu kita nggak bisa ikuti arahan Tuhan. Dan yang menjadi masalah, arahan Tuhan seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mungkin maunya ke kanan, tapi Tuhan maunya ke kiri. Tapi sekali lagi, kalau Anda mengikuti arahan daripada Tuhan, artinya Anda mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Trust the Lord completely. Percaya sama Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian. Akui Dia dalam segala lakumu. Itulah Tuhan, saudara. That is the prinsip yang pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda berkata, aku mau mengikuti arahan daripada Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus berkata, nak, ikuti terus, dengarkan arahanku. Dan saya berdoa supaya hari ini Roh Kudus bukan cuma berbicara dalam kehidupan saya, tapi saya percaya Roh Kudus sedang berbicara dalam kehidupan Anda semua dimanapun Anda berada. Nah, ikuti terus, dengarkan terus arahanku. Itu yang Tuhan mau. Apalagi masa-masa pasca pandemi ini ada begitu banyak orang kebingungan. Banyak orang mau gimana, mau shifting kemana, what should I do, apa yang mesti aku lakukan. Sebenarnya simple, saudara. Anda mengerti prinsip ini, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Dan biarkan Dia bertindak, Dia bicara. Ingat saudara, ada beberapa hal yang penting tadi saya sudah bagikan di awal. Terus bertekad untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Berikan attention, lalu buka hati dan buka telingamu. Dan Dia akan bicara, Dia akan memberikan arahan. Nah, kalau Anda mau mendengarkan arahan itu dan mau melakukannya, prinsip yang pertama yang penting, percayakan hidupmu sama Tuhan. Percaya bahwa hidupmu di tangan Tuhan pasti baik, pasti happy ending, pasti dahsyat, saudara. Makanya Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Anda harus mempercayakan dirimu kepada Allah sepenuhnya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Akui Dia dalam segala langkah. This is the first principle. Bagaimana Anda bisa mengikuti arahan daripada Tuhan. Nah, yang kedua, ini Anda harus ngerti bahwa ada prinsip, yaitu siap bayar harga. Sekali lagi saya katakan, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan gratis. Anda cukup mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Lalu setelah itu Anda pun gak gratis semuanya, harus jaga, kerjakan keselamatan itu. Apalagi mengikuti arahan Tuhan gak gratis. Karena ada harga yang harus kita bayar. Harganya itu mahal, saudara. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan mengenai harga yang harus dibayar ketika kita mau mengikuti arahan daripada Tuhan. Yang pertama, siap mengesampingkan keinginan dan kepentingan diri sendiri. Saudara, ketika Anda mengikuti arahan Tuhan, siap-siap. Belum tentu apa yang menjadi arahan Tuhan adalah keinginan kita. Siap-siap, ada nggak semua yang menjadi arahan daripada Roh Kudus itu sesuai dengan kehendak kita. Jadi justru Anda harus bayar harga, siap untuk bayar harga, willing to pay the cost. Dan Anda harus sadar bahwa ketika bicara mengenai harga untuk mengikuti arahan Tuhan, Anda harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Lukas 9 ayat 23 jelas sekali berkata, maka aku berkata kepada sekalian orang, jikalau barang siapa hendak mengikuti aku, ia harus menyangkali dirinya dan memikul salib lalu ikut aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, barang siapa hendak mengikuti aku, haruslah menyangkali, melupakan kepentingannya dirinya sendiri, dan menanggung salib baru ikut aku. Jadi saudara dikatakan harus menyangkali, melupakan kepentingannya, kepentingan pribadinya, egonya harus ditanggalkan, dan menyerahkannya kepada kehendak Tuhan, dan mengikuti keinginan Tuhan. So kalau Anda berkata bahwa ikut Tuhan gratis, ya salah, saudara. Ada harga, you must pay the cost. Sangkal diri, pikul salib. Dan Alkitab mengajarkan kita itu, saudara. Apalagi kalau Anda mau dengarkan arahan daripada Tuhan, saudara. Yesus sendiri berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, but it's not my will. Yesus menyerahkan kehendaknya dan mengikuti kehendak Bapaknya, saudara. Nggak mudah, saudara. Kita harus siap mengesampingkan, merelakan apa yang menjadi keinginan kita, dilepaskan dan mengambil keinginan Tuhan, mengambil apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dan melakukannya. Yang kedua, bicara mengenai harga yang harus dibayar. Ketika Anda mau mengikuti arahan Tuhan, Anda harus siap menerima penolakan.
Matius 8, 19, 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, "Guru, aku mau ngikuti engkau. Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata, "Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Maksudnya apa sih? Yesus ditolak di semuanya. Yesus berkata dia nggak ada tempat. Di Nazaret dia ditolak. Di Gerasa dia ditolak. Orang Yahudi nolak dia. Semuanya nolak dia. Dan dia berkata bahwa barang siapa mau ngikut aku, dia harus siap. Bukan cuma mengesampingkan keinginan pribadinya. Kalau Anda mau ngikuti arahan Tuhan, Anda siap untuk menerima penolakan. Nggak semua orang senang dengan sebuah kebenaran. Nggak semua orang senang dengan apa yang berasal dari Tuhan, saudara. Somehow kita akan menerima begitu banyak penolakan demi penolakan. Yesus sendiri mengalami bahwa selama hidupnya dia mengalami begitu banyak penolakan dari orang Farisi, dari orang Yahudi, dan yang lain-lain, saudara. So, saya mau sampaikan bicara mengenai harga untuk mengikuti arahan daripada Tuhan. Anda akan ditolak. Seringkali waktu kita dengarkan Tuhan, kita dengarkan apa yang Tuhan mau, justru kita ditolak. Orang mulai mencibir kita, orang-orang mulai ngomongi kita dari belakang, bahkan segala macam terjadi. Kita siap menerima penolakan. Kenapa? Ada sebuah rahasia yang menurut saya nggak enak. Tapi ini benar bahwa apa yang orang mau itu belum tentu Tuhan mau. Apa yang menjadi kesenangan banyak orang belum tentu menjadi kesenangan Tuhan. Seringkali malah justru arahan Tuhan membuat kita dibenci orang. Arahan daripada Roh Kudus justru membuat kita mengalami begitu banyak penolakan demi penolakan. Yang ketiga, bicara mengenai harga untuk mengikuti arahan daripada Tuhan. Siap dibenci karena pengikut Kristus. Matius 10:22, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat," saudara. Saudara, sekali lagi, bicara mengenai ikuti arahan daripada Tuhan, nggak mudah, saudara. Kenapa? Karena ada sebuah prinsip bahwa kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita harus siap bayar harga. Dan bayar harganya nggak enak. Siap untuk mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Siap untuk menerima penolakan. Siap untuk dibenci karena kita adalah pengikut Kristus dan selalu mendengarkan apa yang menjadi arahan daripada Tuhan. Saya seringkali ngomong, bukan komplain sih, tapi ngomong, "Tuhan, kamu suruh kami sekeluarga melakukan ini, ngerjain ini, kami ikuti arahanmu. Tapi harusnya menurut kami responnya gini, tapi malah responnya sebaliknya." Tapi Tuhan berkata, "Nak, ikut aku, memang harus sangkal diri, pikul salib." Dan saya cuma berkata, "Tuhan, mampukan kami." Saya tahu ini ayat benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Ngikuti arahan Tuhan, kita harus merelakan, mengesampingkan kepentingan kita. Kita harus siap terima penolakan-penolakan dari berbagai macam kalangan. Kita harus siap bahkan dibenci oleh orang-orang lain, saudara. Dan ini yang Yesus alami ketika dia mengikuti kehendak Bapaknya. Ada begitu banyak terjadi hal-hal yang seperti ini, saudara. Tapi ini adalah prinsip, kalau Anda mau dengarkan arahan daripada Tuhan, Anda harus lakukan hal-hal ini, saudara. Yang ketiga dan terakhir, lalu saya akan tutup. Ini yang menarik, saudara. Anda harus ngerti bahwa mengikuti arahan Tuhan, kita harus percayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita harus siap bayar harga. Yang ketiga, ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang menjadi sebuah penghiburan. Ketika kita ngikuti arahan Tuhan, percayalah, always have reward. Selalu ada upah, selalu ada reward daripada Allah. Lukas 18:28-30, Petrus bertanya, "Kami ini sudah meninggalkan segala kepunyaan kami, lalu kami mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah, istri, saudara, orang tua, anak, akan menerima lipat ganda pada masa ini juga. Dan zaman sekarang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Jelas, saudara, upah mengikuti arahan daripada Tuhan akan menerima berkat berlipat-lipat ganda di bumi dan akan menerima hidup yang kekal. Saya tahu memang ada harga yang mahal, kita mengesampingkan dan kita juga harus sangkal diri, pikul salib, mengalami penolakan, bahkan dibenci. Dan finally kita akan dibenci orang. Tapi Tuhan gak pernah berhutang. Semua Anda yang mengikuti arahannya always have reward. Selalu ada reward yang terbaik yang Tuhan kasih. Bahkan ketika kita mengalami proses perapian dan semuanya,
Barang siapa yang bertahan tidak akan lepas dari upah. Dan saya percaya kita bukan kejar upah, tapi memang kita butuh arahan. Karena kalau enggak kita akan tersesat, kalau enggak kita akan jatuh, kalau enggak kita akan mengalami hal yang enggak enak. Kita mengalami tuntunan arahan karena memang penting buat kita. Tapi Tuhan enggak pernah berhutang. Sekalipun untuk kepentingan kita, Dia tetap akan kasih reward. Because our God is a good God. Amin, saudara. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah berhutang ketika Anda sudah berjuang, ketika Anda sudah berusaha, Anda hidup benar, Anda bahkan dibenci, ditolak, Anda mengalami hal yang gak enak dalam hidup Anda. Dia selalu memberikan reward kepada orang-orang yang setia sampai akhir. Bukan cuma di dunia akhir, tapi waktu kita di bumi, Dia akan berkali kita berlipat-lipat ganda. Dan Dia pasti akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa belajar sama-sama mengenai bagaimana Engkau steering ngomong. Nah, ikuti terus, dengari terus arahanku. Dan biar kami menjadi orang-orang yang terus mendengarkan arahan-Mu ya Tuhan. Dan terus berbicara. Kami hari ini memutuskan Tuhan untuk bertekad, untuk terus mendekatkan diri, mengkomunikasikan diri kami dengan Engkau. Dan kami juga Tuhan memberikan attention kepada Tuhan. Dan kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan Kau. Berbicaralah, arahkan kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan direction, Kau beri direction. Mereka yang membutuhkan bimbingan, arahan, Tuhan berikan didikan. Berikan arahan, tuntun setiap kami. Kami butuh Kau Tuhan. Dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam semua aspek hidup kami. We need your direction. Kami butuh tuntunan, kami butuh arahan daripada Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Once again I speak life, I speak healing, restoration, breakthrough and glory upon their life, upon their family, upon their ministry. Dalam seluruh kehidupan mereka, bless them with abundantly. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai, tapi biarlah firman ini terus berbicara dalam hati kami. Supaya kami terus mengikuti arahan-Mu ya Bapak. Terus tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Have a great weekend this morning with Jesus. And see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.